Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TV. Kembali dengan program Suara Dewan malam hari ini. Baik, kita membicarakan tentang bagaimana dinamika perubahan dunia, termasuk bagaimana perubahan yang terus dilacu dengan beralihnya segala sesuatu menuju ke digital, termasuk peralihan TV analog ke TV digital. Nah, ini berhubungan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mulai menghentikan siaran televisi analog, itu akan diganti dengan TV digital secara bertahap. Nah, tentu di sini pemirsa di rumah mungkin ada yang sudah tahu, ada mungkin yang belum tahu sama sekali. Dan tentu talk ini juga akan memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah dan informasi yang tentu akan memberikan tambahan untuk Anda. Nah, bicara tentang pada malam hari ini kami mengangkat topik yaitu AHF akan segera berakhir di Aceh. Nah, untuk hari ini sudah hadir narasumber kita, itu ada Bapak Bardan Sahidi, anggota Komisi 1 DPRA di samping saya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap sehat ya Pak ya? Salam sehat untuk semuanya. Oke, baik. Dan di samping Pak Bardan ada Ibu Putri Nofriza, Ketua KPI Aceh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tetap sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat tetap, ya. tetap menjaga protokol kesehatan Ibu ya? Iya, benar sekali. Nah pemirsa, kita akan berbincang dengan dua narasumber kita hari ini terkait bagaimana sih sebenarnya peralihan televisi dari analog menuju digital dan sejauh mana jangkauannya dan apakah Aceh termasuk yang akan berganti. Ya, kita akan bicarakan juga bagaimana kebijakan dari pemerintah dan seperti apa dukungan dari DPRA sendiri. Baik Pak Bardan, ini sudah artinya isu ini sudah lama ya, jadi sekarang secara bertahap akan mulai diganti dan informasi ini juga akan terus disiarkan kepada masyarakat kita ya, terutama juga masyarakat kita di pelosok juga akan harus lebih paham juga seperti apa nanti pergantian dengan TV digital gitu. Mungkin mereka biasanya hanya menggunakan antena biasa ini ya. Nah, mungkin juga nanti akan menggunakan sesuatu yang peralatan yang baru yang akan lebih bagus mungkin ya untuk mendapatkan gambar dan sinyal yang terbaik untuk televisi mereka. Nah, mungkin dari Kementerian Informasi sendiri memberikan perubahan seperti ini. Mungkin yang Bapak lihat sendiri apa sih menyikapi hal seperti ini? Kedepannya apa mungkin bagusnya seperti apa? Apakah masyarakat juga harus lebih terima dan dampak untuk masyarakat itu sendiri apa? Sesuatu yang terbarukan adalah sebuah keniscayaan, itu yang pertama. Baik. Dari analog ke digital, anak-anak sudah sering tanya. Iya. Kalau jam analog itu kan seperti detik yang berputar Baik. gitu. Kalau jam digital itu seperti real time dia. Iya. Sekarang seperti pukul 17:07. Baik. Jelas dia 7 menit jam berapa begitu kan. Dan saya kira ini adalah kemajuan teknologi yang kemudian harus disambut. Nah, pertanyaannya kapan? Iya. Bagaimana? Berapa? Itu pertanyaan yang ada di tengah masyarakat. Kapannya? Provinsi Aceh dan Sumatera di bagian utara itu sudah mulai masuk. Baik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Pak, tahu-tahu banyak saluran televisi yang selama ini ada di rumah itu hilang, Pak, kemana sih gitu kan? Ini yang harus dijelaskan oleh pemerintah. Bukannya hilang, tetapi speed off. Iya. Ada yang kemudian menyebutnya ASU tadi kan. Iya. Nah, perpindahan ini haruslah pula diikuti oleh lembaga penyiarannya. Jangan nanti para pencari berita, para penikmat TV, kemana channel kami kemudian hilang gitu kan. Nah, ada semacam kekhawatiran berapa. Nah, berapanya ini apa, berapa biaya gitu kan. Jangan-jangan seperti migrasi perpindahan ini kan lagi heboh kita ini dari bank kompen ke bank syariah gitu kan. Tahu-tahu saldo kita hilang begitu. Nah, tentunya perangkat-perangkat keras yang disiapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan informasi yang akurat ya, terpercaya, menghibur, edukatif, ini pasti yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menjadi menarik Bu Ketua KPI, selama masa pandemi ini rutinitas ibu-ibu rumah tangga, anak-anak itu habis waktunya dengan televisi. Benar, di rumah. Benar. Apalagi yang sudah bekerja di rumah kan, work from home di rumah. Nah, kalau kemudian saluran televisi kita itu hilang, ini yang sampai kapan, berapa lama? Yang kedua itu saya lebih menarik kepada konten isi siarannya gitu kan. Baik. Nah, konten isi siaran. Yang ketiga nih, masih juga banyak di daerah yang blank spot. Ini yang menjadi PR-nya Bu Novi ini dan kawan-kawan. Bagaimana saya bisa menikmati Aceh TV kalau saya sedang berada di Terangun, Oke. Gaya Luas?
bagaimana saya kemudian bisa menikmati siaran televisi ya, Aceh TV dan lembaga penyiaran publik, swasta dan sebagainya kalau saya sedang berada di Pulau Banyak. Itu kan jalur terdepan dan terluar begitu. Nah, ketika ditanya bagaimana peran DPR, kita sangat mendukung. Sangat amat mendukung sekali gitu. Iya. Ya, terutama untuk lembaga-lembaga penyiaran yang secara stage ya, domisilinya berada di wilayah Provinsi Aceh. Oke, baik. Nah, ini artinya dari legislatif itu sangat menyambut baik hal tersebut karena juga apalagi generasi sekarang memang serba digital juga ini, Pak ya. Benar. Okay. Analog itu lebih bisa dikatakan lebih sedikit tertinggal gitu, Pak. Gimana sih Anda bilang sekarang? Jadul lagi. Jadul, oke. Benar. Benar. Serius ini saya pakai jam Analog. digital. Oh, digital. Iya. Oke. Benar, itu yang analog. Baik. Analog itu lebih klasik ya gitu-gitu ya. Nah, Saya melihat. kalau jam itu tergantung selera nih, Pak ya. Oh iya, ada juga yang lebih. Tapi Oke. digital adalah sebuah keniscayaan. Oke, baik. Nah, saya coba balik ke Ibu Novi. Ini ada Ketua KPI Aceh ini, Bu ya. Wah, KPI menyambut hal ini seperti apa ya, Bu? KPI juga harus memantau juga bagaimana tadi seperti yang katakan Pak Badar, penyiaran ini sendiri seperti apa. Mungkin kita tidak bicara dulu tingkat nasional, ya, kita melihat di Aceh sendiri ini, Bu. Ya, baik. Yang pertama sekali yang harus kita sampaikan adalah yang kita lakukan saat ini adalah kita melaksanakan amanah undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 disampaikan pada pasal 60 ayat A nomor 2 di situ bahwa migrasi perpindahan televisi itu harus selesai di 2 November 2022. Dan itu sudah disampaikan di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Dan kita KPI Aceh ini sebagai lembaga publik perwakilan masyarakat di bidang penyiaran wajib yang mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Kenapa? Karena manfaat terbesar itu adalah informasi yang harus benar dan akurat, dan itu yang didapat penetrasinya hanya pada lembaga penyiaran. Karena lembaga penyiaran yang diawasi oleh KPI hanya radio dan televisi, dan itulah yang tidak ada hoaxnya gitu ya Pak Mardan ya. Dan KPI juga bertugas untuk memberitahukan masyarakat bahwa akan beralih ke digital. Sekali. Nah, harus diketahui juga pada masyarakat ya, mungkin agak masih ada rancu ya Bang ya, masih ada sampai yang bilang gini, TV digital itu seperti TV berbayar. Beda, TV digital itu sama dengan TV seperti biasa. Kalau kita di rumah sekarang ada TV tabung, kita hanya menambahkan set top box STB. STB itu ada dijual di marketplace dan juga ada di toko-toko elektronik. Berapa? Itu sekitaran 350, paling mahal itu 500. Untuk mendapatkan kualitas yang lebih bagus gitu ya dari segi gambarnya. Benar sekali. Yang namanya digital itu dia cuma 01, byte-nya kan 01, dia tersistem. Jauh dekat seperti Abang Becak 5.000 misalnya. Jadi jauh dekat nggak masalah. Kalau misalnya Aceh TV nih selama ini kan TV-nya kalau ke daerah saya ke Ule Kareng ya, itu kesemutan gitu. Tapi makin dekat ke Tapang kan jelas. Nah, kalau dia sudah digital, mau saya ke ujung Darussalam sana, tetap jernih karena dia pasti jernih canggih. Itulah sistem digital. Artinya ini lebih menguntungkan juga bagi televisi swasta seperti ini, Bu ya. Sudah pasti akhirnya ketika jelas orang langsung bilang, oh, bolehlah kita taruh iklan, boleh kita beriklan. Kenapa? Pasti banyak yang nonton karena nggak sakit mata kita nontonnya. Nah, seperti saat sekarang ini juga misalnya ada salah satu TV, misalnya TV yang jernih gambarnya karena masih analog, tapi suaranya kecil sekali. Nah, itulah kekurangan dari analog. Dan kita sebenarnya setelah tertinggal kurang lebih 15 tahun dari negara-negara lain. Semenjak zaman Pak Tifatul Semiring itu Menteri Komunikasi dua Informatika sudah menggagas ini, dan istilahnya sebenarnya sudah dari awal kita. Jadi kita masih terpending sampai akhirnya kita harus memulai ini, nggak kita mulai lagi. Dan kita memang harus mengikuti zaman memang. Kalau nggak, karena tidak diproduksi lagi sekarang TV analog ke depan tidak diproduksi lagi, dan memang ke depan kalau memang sudah ada smart TV tidak perlu lagi set-top box itu. Jadi masyarakat mungkin tidak usah dikhawatirkan ya mengenai apa ya ditambahin, tidak ada yang perlu ditambah, hanya tambah alat langsung ditancapkan di belakang televisi seperti ada booster sekarang ini, sudah langsung hidup untuk TV digital. Oke, mungkin kalau kita lihat di pasaran sekarang, apakah peralatan tersebut juga sudah dijual mungkin mudah di toko-toko elektronik? Iya, untuk saat ini? Sudah ada. Sudah sekarang masih sudah ada di marketplace, sudah ada. Dan juga ada di toko-toko elektronik, kalau di Kota Banda Aceh sudah ada. Cuman, mungkin masyarakat juga belum tahu ya, apa sih manfaat terbesar lainnya? Manfaat terbesar lainnya untuk masyarakat adalah saat sekarang ini di Aceh, terus terang ya, kalau kita jaringan internet berputar gitu ya. Nah, itulah karena
frekuensi yang kita gunakan di Aceh ini masih boros. Baik. Karena bayangin satu pemancar satu TV. Jadi bayangkan nanti ketika sudah digital, satu kanal itu bisa masuk 12 TV loh Bang. Jadi satu pemancar itulah digital. Yeah. Jadi di Aceh untuk tahap pertama kan 17 Agustus. Baik. Nah itu 4 pemenang MUX itu adalah TVRI, RCTI, TVRI, Trans 7, Metro TV, Indosiar dengan SCTV bergabung jadi MTEK. Nah itu mereka ada 4 tower besar yang boleh yang ada di sini. Itu sekali penyewa MUX, istilahnya untuk sewa kamar. Nah nanti misalnya RCTV mau ke salah satu mana gitu ya, Boleh memilih gitu boleh ya? memilih. Jadi ketika boleh memilih, akhirnya memang kalau kita lihat mungkin kesian ya, maksudnya ada tower yang ada seperti itu ya. Tapi kita lihat efisiensi untuk mekanisme perawatan, untuk peralatan teknis akan lebih irit lagi ke depannya. Mungkin di awal memang agak sedikit berat mungkin ya kosnya ya. Saat sekarang ini memang masih sedang naik turun harga untuk menyewa MUX itu. Dan kita sudah sampaikan juga kepada Menteri. Nah, MUX ini siapa ini Ibu? Itu lembaga penyiaran ya, Lembaga pemenang MUX, penyiaran pemenang tersebut. tender MUX. Oke. Itulah tadi Metro TV, TVRI, Trans 7 sama SCTV dan Indosiar itu bergabung. Oke. Nah, mereka Ibaratnya inilah mereka ada di satu tower gitu Ibu ya? jadi ada 4 tower yang bisa disewa oleh masing-masing lembaga penyiaran. Jadi bayangkan, jadi yang sekarang ini kan di Banda Aceh ini, Banda Aceh besar tuh, kita ini di Aceh ini sudah ada 12 TV ya. 12 TV ini jadi nanti akan menyatu seperti itu. Jadi akhirnya jaringan frekuensi yang lain itu akan tidak ada lagi nih, tidak terpakai. Jadi cepat kita akhirnya koneksi internet. Akhirnya blank spot pun akan tertutupi gitu akhirnya. Nah, coverage wilayahnya pun insya Allah Bang ke daerah Abang tadi pasti kalau memang masuk digital itu akan jelas pasti dapat. Nah, apalagi daerah Aceh ini kan daerah berbukit ya. Jadi jadi akhirnya kalau kita bilang tower sama tower tuh tabrak-tabrakan sama gunung gitu. Benar. Walaupun sebenarnya dia bagusnya daerah landai, tapi kalau digital dia langsung naik ke satelit ke atas. Jadi akhirnya gambarnya bagus gitu, terpancarnya bagus. Baik. Seperti itulah sistem digital. Nah, jelas sekali dijelaskan oleh Ibu Putri tadi bagaimana sistem digital ini bisa menjangkau ke rumah-rumah warga ya. Tapi manfaat terbesar dari perubahan dari ke digital ini adalah bagaimana nanti frekuensi yang sudah berkurang, artinya kita saat kita menggunakan sinyal internet ataupun sinyal itu akan lebih kencang ya di kendala selama ini mungkin di daerah-daerah yang jauh di perkampungan ini, terutama mahasiswa yang mau kuliah agak susah ini Pak ya, yang benar sekali. Kuliah dari tidak dapat jaringannya. Nah mungkin ini akan lebih bagus. Nah ini juga kita mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu gitu ya, sinyalnya lebih bagus. Mudah-mudahan dengan sistem seperti ini memang semuanya serba digital ya, semuanya menggunakan jaringan internet itu akan lebih mudah diakses dan juga dimanapun akan lebih bersih untuk mendapatkan jaringan internet tersebut ya. Baik, pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita usai pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam Suara Dewan. Ya, terima kasih pemirsa di rumah Anda masih bersama kami dalam program Suara Dewan, dan kita lanjutkan bincang-bincang kita pada dua narasumber kita hari ini. Nah, seru sekali bagaimana analog akan berakhir ya, dan kita akan beralih ke digital. Artinya sebentar lagi di Aceh kita harus siap-siap untuk beralih ke digital. Artinya siaran UHF ini tidak ada lagi, Bu ya, akan mati total. Nah, ini akan berlangsung secara bertahap, tapi di Aceh juga Agustus nanti sudah mulai di-stopkan atau bagaimana ini? Kan mulai di-stopkan, tapi nanti maksimalnya itu di akhir November 2020. Artinya juga masih punya waktu. Nah, tapi juga Aceh sebagai garda terdepan juga ya di Provinsi Aceh ini untuk penghentian televisi analog ini beralih ke digital. Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh oleh Ibu Putri sangat menarik sekali. Artinya sekarang ini kita katakan generasi kita ini generasi digital, kemudian sudah lahir konten-konten, artinya yang betul-betul mereka generasi yang bisa menghadirkan kreativitas dari konten yang mereka miliki ya, mungkin mereka punya sesuatu yang bisa mereka buat. Nah, artinya ini ada segi positif juga kalau Bapak melihat ini seperti apa Pak? Sebagai sebuah lembaga penyiaran, saya melihat peran mereka itu ada 3 hal ya. Yang pertama adalah fungsi edukasi. Baik. Yang kedua fungsi penyiaran. Yang ketiga jangan lupa ada fungsi bisnis di dalamnya. Gitu. Oke, itu dia. Sehingga semua lembaga penyiaran itu berburu rating. Nah, rating ini bagaimana didapatkan kalau kontennya berkualitas. Baik. Kalau kontennya kekinian. Kemudian kontennya juga up to date.
Nah, tapi jangan lupa sebagai sebuah lembaga penyiaran kita menaruh perhatian serius pada pemenuhan kewajiban dulu. Baik. Konten isi siaran itu dengan kearifan lokal. Iya. 30% ya. Benar. Jangan lupa dengan 30% tadi. Nah, itu dalam fungsi edukasi dan pemberitaan. Nah, fungsi hiburan di dalamnya nanti akan konten siaran mana yang kemudian banyak pemirsanya, Iya. banyak diminati, Iya, betul. ya, banyak diikuti. Gitu. Nah, di situ ada peran bisnisnya. Oke. Kalau rating bagus, mata Naik acaranya lah. bagus, rating naik, sama dengan iklan dong. Baik. Nah, disitulah. Nah, disinilah peluang para konten kreator milenial yang selama ini dengan ya kadang-kadang di IG story-nya ya kan sekejap tuh, Iya. cuman 30 ya 30 1 menit lah. Baik. Kemudian para YouTuber, Iya. ya YouTuber itu kalau sudah dapat silver, gold dan sebagainya dia kan sudah Sangat menjadi bangga ya, iya Pak. menjadi sumber pendapatan baru, Benar. saya kira kan. Nah, di sini akan terjadi kompetisi, akan terjadi persaingan yang sehat, kemudian ada peluang bisnis, ya, ada peluang usaha, ya, ada tanda-tanda kehidupan di situ. Nah, yang bisa menangkap peluang ini, saya kira dengan penyewaan MOOC itu tadi, everybody is PR. Ya. Yes. Semua orang akan bisa menjadi juru bicara, bisa menjelaskan posisi dirinya. Benar. Maaf kata saja, keripik sare itu bisa masuk TV, Benar sekali. iya kan? Iya. Serius. Baik. Nah, ikan tuna yang masih segar hasil tangkapan sambil lewat saja kita kan Oke. bisa merekam itu, bisa masuk TV. Nah, objek wisata Iya. yang masih saat ini saya sangat angkat topi deh buat Pak Menkrab kita ini kan, Bang Sandi itu kan, Iya. hari-hari itu deh di kanal YouTube-nya kan, dan semua orang sekarang sudah punya kanal pribadi. Iya, Oke. Utamanya pejabat publik kan. Disitulah kemudian dia bisa mengedukasi, menjelaskan apa yang dia lakukan sehingga Baik. tidak ada lagi sekat. Dan situlah salah satu tujuan penyebar luasan informasi sudah tersebar luaskan dengan baik. Tinggal lagi para penerimanya menyaring ya. Ya, kali ini kan Diskominsa kita kan masih punya tagline ya, Baik. saring sebelum sharing gitu. Oke. Saring sebelum selling. Iya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin tidak dari masyarakat yang punya konten kreatif, mungkin dari apa ya, setiap SKPA ini Pak ya, mungkin dari DPRA sendiri punya televisi sendiri Pak. Iya, Dari PPD-nya begitu. Dinas Iya. pariwisata punya Iya. televisi sendiri juga Iya. ini. Artinya Kalau benar, ya benar sekali. Dan yang harus disampaikan juga sampai juga ketersediaan stok darah. Oke, itu juga penting. Iya, jadwal keberangkatan kita mau nyebrang ke Sabang, Benar. orang sudah bisa akses. Mhm. Jadwal keberangkatan pesawat, Baik. Iya iya. benar. Kalau memang udah ada peluang kan. gitu Peluangnya ya, begitu, iya. Nah, itu peluang itu lah peluang. Atau kemudian rumah makan dengan berbagai sajian kuliner yang Oke. hari ini. Ada menu Saya spesial apa itu bener Pak ya? ini, saya lewat itu di pantai barat itu sengaja dipandang itu, ditempel di dindingnya. Hari ini tersedia sup daging rusa gitu. Wah, oke. Itu masih analog ya, ditempel gitu kan, setiap hari Jumat kami menyiapkan dari kambing gitu kan. Tapi kalau di share ya, di era digital sekarang Oke. ini, Informasinya akan menjadi digital Iya ya, tanpa dong. harus lagi memasang seperti analog Iya. menulis di depan warung makannya atau di segmen depan pasarnya juga restorannya. iya. Oke. Jadi disitulah peran pemerintah untuk menyebarluaskan informasi pembangunan juga masuk di dalamnya Benar gitu. sekali. Oke. Baik, Ibu Putri, tadi kan juga Ibu Putri mengatakan bahwa nanti masyarakat akan bukan berubah artinya membeli televisi yang baru ini ya ke digital, artinya ada penambahan Set-top alat ataupun set-top box ini sendiri. Nah mungkin tadi set-top box ini mungkin masih kalau mau bisa kita beli sendiri di marketplace ataupun di toko-toko elektronik. Mungkin ada pengadaan gratis dari pemerintah, dari Kominfo ataupun dari mana ini? Mungkin ada tidak ide seperti itu? Kalau masalah pemberian subsidi ya, Mhm. subsidi kepada mereka yang membutuhkan, sepertinya memang akan ada dikeluarkan oleh dari Kominfo melalui kerjasama dengan Kemensos, Ya. seperti itu ya, supaya terdistribusi dengan benar dan tepat. Itu per kakak dilihat ya, per kakaknya seperti yang saat sekarang ini sudah ada bantuan langsung tunai ataupun bantuan sosial tunai. Nah memang hal ini masih dikaji ulang dan itu memang melalui mereka pemegang MOOC yang tadi 4 tadi yang pemenang MOOC itu mereka mempunyai komitmen kewajiban untuk memberikan set-top box gratis kepada mereka yang
memang ditunjuk oleh Kemensos gitu ya, dan melalui dinas sosial terkait gitu kan, bahwa di rumah sini yang mungkin ya nanti ya, dan itu masih dikaji untuk siapa yang didapatkan apa, karena istilahnya seperti sekarang kan kalau sudah dapat BLT nggak boleh dapat BST, nah kalau dapat BST mungkin nggak boleh dapat ini gitu ya, mungkin hal-hal seperti itu yang mungkin masih dikaji ulang oleh kementerian seperti itu. Tapi yang mungkin yang harus diketahui adalah yang set-top box yang kita beli ini itu kalaupun harganya kisaran sekitar 300-an saat sekarang ini, itu bisa pakai istilah seperti TV yang di rumah gitu, dari kita SMP sampai anak kita mau SMP gitu ya. Kalau kecuali rusak gitu, istilahnya itu dia nggak akan rusak, ya sudah, dia cuma itu saja. Seperti kita beli kuota atau pemakaiannya bisa dalam jangka waktu yang panjang sekali. Tidak ada permasalahan, dia hanya receiver untuk menerima dari digital itu sendiri, set-top box itu sendiri. Malah kalau ke depan kita mungkin ada mereka-mereka yang baru membeli TV baru, memang Smart TV memang sudah tidak ada lagi pakai TV tabung, memang dengan TV Smart TV itu sudah lengkap set-top box di dalamnya, alatnya ya. Dan sekarang pun sudah disampaikan bahwa TV-TV yang akan dibuat sekarang yang belum diberikan di marketplace ataupun di toko-toko, walaupun TV tabung, mereka sudah memasangkan set-top box. Itu arahan dari Kementerian Kominfo, jadi sehingga nggak perlu beli lagi. Jadi walaupun baru TV lama, set tabung, tapi udah dimasukkan alat itu, sehingga kalaupun dibeli, jadi nggak perlu membeli lagi yang baru untuk set-top box seperti itu. Mungkin hal yang menjadi urgen besar ke depan untuk KPI ya, itu adalah pengawasannya mungkin ya Pak Bardan ya, karena dengan maraknya TV-TV baru gitu kan, industri-industri penyiaran yang baru, berarti kan kerja-kerja baru sudah pasti ada. Pengawasan inilah yang kita butuhkan juga, pertolongan istilahnya dari masyarakat sebagai agen literasi lah, sebagai mereka yang penikmat langsung ya televisi, bisa langsung dikasih tahu ke kita, kita juga KPI. Kita buat laporan ke KPI bagaimana pengaduannya gitu kan, kita ada jalur resmi kita gitu ya untuk bisa laporkan segala aduan, dan itu pasti kita akan tanggapi, dan itu tidak akan terlist nama yang mengadukan. Saat sekarang ini kita juga sekarang persiapan kita ke 17 Agustus, kita kemarin sudah dapat surat arahan dari KPI Pusat ke Badan, mungkin kita akan membuat gugus tugas wilayah untuk percepatan persiapan migrasi ini. Oke, kita memang udah pasti akan melibatkan dari Komisi 1, dari Komisi 1 sebagai mitra strategis KPI, dan juga dari lingkungan pemerintah daerah Diskominfo, Provinsi Aceh, dan juga Banda Aceh dan Aceh Besar sebagai wilayah pertama. Kita ada 4 wilayah, 4 tahap nanti. Ini tahap pertama Banda Aceh, Aceh Besar. Nanti akan masuk lagi nih zona nanti misalnya Aceh Barat, Sebulu Salam sama tuh nanti di tahap keberapa gitu. Nanti akan dikeluarkan. Sampai habis tahap kita. Untuk tahap pertama ini masuk ke Banda Aceh, Aceh Besar. Memang Besar, Sabang. Ya. Banda Aceh, Aceh Besar itu memang Sabang ya. Itu yang ini yang memang macam pilot project begitu ya? Iya, pilot project. Jadi deadline kita tadi sampai dengan 17 Agustus. 17 Agustus. Nggak lama lagi nih Bu ya? Nggak lama lagi, ini sekitar 40-an hari lagi ya. 60 hari lagi ya? Iya, 2 bulan. Oke, nah ini persiapan oleh KPI tadi membuat ataupun membentuk gugus tugas wilayah. Kita akan wilayah, dan ini juga sudah mulai bekerja atau udah kemarin kita baru Zoom meeting dengan KPI Pusat dengan Kementerian Kominfo. Hari ini mungkin sudah sampai suratnya ke Gubernur Aceh untuk kita nanti akan bersama-sama gitu. Istilahnya ini kan bukan kerja sendiri ya, maksudnya ini kan kerja bersama gitu ya. Ya dengan berbagai stakeholder gitu, bagaimana ini langkah-langkah apa yang harus kita buat. Kita sudah siapkan di kantor kita apa-apa yang harus kita lakukan, misalnya tim-tim apa yang akan melakukan apa gitu ya, sampai ke tingkat kecil istilahnya. Mereka harus menyampaikan apa nanti seperti itu. Nanti mungkin memang kita kedepannya memang akan sering bertemu sama Komisi 1 dan juga Kominsa sebagai mitra strategis KPI Aceh. Oke, nah ini respon dari masyarakat sendiri seperti apa ini Bu? Misalnya dari KPI sendiri melihat bahwa wah nantinya ke depan juga tugas KPI akan lebih banyak seperti Ibu katakan, dan juga pengaduan-pengaduan nanti akan lebih banyak juga diterima dari masyarakat kita karena sudah menjamurnya industri televisian, penyiaran dengan adanya TV digital ini, dan juga sudah mulai membuat gugus tugas untuk percepatan ini, dan kemudian respon masyarakat bagaimana ini? Nah, kalau respon masyarakat yang pertama terkait TV digital itu sendiri ya. Kalau kita bilang TV digital, ya nggak usah jauh-jauh ya, saudara selingkar aja ya. Ibu rumah, apa lagi gitu kan? Maksudnya nggak ngerti, maksudnya dibilang migrasi, apalagi itu
bank udah migrasi tuh, Iya. kita udah sibuk, misalnya apalagi nih Baik. Itu binatang ya. bersamaan semua gitu, seperti kita disuruh gercep ke sana kemari gitu Baik. ya. Padahal saya udah sampaikan istilahnya itulah untuk mungkin nanti di Instagramnya atau di media sosial kita semua yang sudah mengetahui mungkin boleh men-share informasi. Jadi pelan-pelan masyarakat pun akan tahu ya. Iya. Kayak sekarang ini lembaga penyiaran sudah kita arahkan untuk membuat running text untuk bahwa analog akan berpindah ke digital, TV analog akan berpindah ke digital. Jadi hanya sekedar satu kalimat saja, tapi kalau secara terus menerus saya rasa itu kan juga terlihat gitu Oke, ya. ini diwajibkan Tidak- nggak Bu untuk di semua televisi? Iya, nanti kita akan buat surat edarannya nih Oke. untuk lembaga penyiaran, memang segera kita akan buat supaya masyarakat jadi cepat tahu ya ketika ini melihat di TV. Dan juga ini bukan hanya televisi saja, Baik. di radio juga kita sudah sampaikan ketika kita ada talk show, tolong kalian sampaikan ya ketika adlibs itu kan biasa lebih dengar ya, lagi di jalan gitu kan. Kita berbaik sangka lah, pasti masyarakat masih mendengar kok radio kalau kita lagi di mobil, Oke. mau pulang macet kan, tetap Ya. masih dengar radio gitu. Nah, Dan tadi- sangat murah. Oke, nah tadi kita harus membahas televisi ini Bu ya. Nah kemudian kalau radio seperti apa ini Bu? Radio sekarang mungkin belum ya kita buat ke digital, dia kedepannya mungkin memang akan pindah ke arah digital juga, tapi memang belum sekarang masih proyeknya masih ke lembaga Masih penyiaran. televisi. Ke depannya mungkin akan dibuat dia analog dan digital kalau untuk radio, dia tidak sebesar TV itunya, luas frekuensi yang diambil soalnya. Oke. Nah, sekarang ini Saya juga radio juga akan kena ini Bu ya. Akan Nanti tapi ya, akan beralih juga TV. ke digital ya. Iya. Mungkin untuk sekarang tahap pertama persiapan untuk televisi Televisi terlebih dulu. dahulu ya. Dan ini juga informasinya terus disiarkan kepada masyarakat baik melalui televisi dan juga melalui radio-radio ini. Nah, kemudian ini juga Ibu melihat seperti ini sebagai KPI sendiri apa sih yang koordinasi seperti apa yang dilakukan dengan lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Aceh? Tadi ada 12 lembaga penyiaran ya Ibu ya. ya kita membuat ya seperti besok ada Pak Badan juga. Besok untuk pembicaranya kita itulah memberitahukan kepada lembaga penyiaran dulu ya Bang ya, untuk ayo berpindah ke digital kayak gitu. Jadi kalau gimana masyarakatnya mau pindah ke digital, televisinya nggak ada, yang mau nonton tuh nggak ada gitu. Lembaga penyiarannya ngotot nggak mau pindah nih. Sedangkan dia kalau nggak pindah berarti mati. Oke, tidak pindah artinya mati ya. Ya, Tidak ada siaran gitu Tidak ya. boleh bersiaran. Oke. Kan itu arahan dari Kementerian Kominfo. Walaupun sebenarnya mungkin lembaga penyiaran sendiri sudah tahu juga ini Bu ya. Tapi cuman memang daerah lain Pak selain Banda Aceh Besar masih bisa mereka analog karena ini tahap pertama masih coverage-nya Banda project-nya Aceh dulu, ya. Besar seperti itu. Oke. Dan mungkin nanti setelah KPI sendiri koordinasi dengan lembaga penyiaran sendiri, mungkin program kerjanya setelah rapat yang dilakukan ya, seminar dilakukan. Nah ini kerja aksesnya juga, apakah suatu televisi juga nanti akan terus memberikan informasi-informasi, kalau perlu ada iklannya ya tuh Bu ya, ataupun ada slogan-slogan Adlibs adlibsnya gitu ya. sendiri itu juga Ya, ada. itu termasuk sosialisasi kita ya. Jadi sosialisasi kita kan juga di situs website KPI gitu kan, di media sosial kita, dan kita juga di komisioner kita juga men-sharekan kemana-mana nih setiap ada kita event atau apa seperti kegiatan kita saat hari ini kita share lagi ya, karena ini informasi yang benar ya tentang perpindahan ini, dan pastinya kalau dari Pak Badan sudah pasti mensupport kita karena mitra strategisnya ya. Baik. Bagaimana nih Pak Barda sebagai mitra strategisnya ini dari Komisi 1 juga ini? Artinya juga Komisi 1 juga harus bersiap-siap ya dong Pak ini memberikan juga edukasi kepada masyarakat ini. Sosiokultural masyarakat Aceh itu sangat kosmopolis ya. Benar. Cepat sekali. Saya masih ingat pesan guru besar kita, almarhum Profesor Ibrahim Hasan, Baik. mantan gubernur. Kamu boleh bekerja di ladang, tapi mata di pasar. Baik. Itu dia. Artinya bahwa untuk semua lembaga penyiaran, saya Bu Novi nggak perlu khawatir. Kalau kemudian semua lembaga penyiaran kita, ini kan masih pilot project nih Banda Aceh Besar dan sedikit Sabang, dia kan jangan hilang, kalau kita di medsos itu jangan hilang follower lah, Iya. jangan hilang pemirsa, jangan hilang yang ditunggu-tunggu kan. Iya, benar. Acara apa sih gitu kan, gitu. Saya lihat kalau di Aceh TV itu Dalai Khairat itu yang sangat ditunggu-tunggu tuh. Siaran lokalnya itu Lokal Pak, ya, Iya, benar, karena yang benar ditonton, sekali. wah nanti kampung kami akan tampil di Aceh TV melantunkan Dalai Khairat. Lagu apa yang akan dilantunkan? Itu yang ditunggu-tunggu. Baik. Nah, kalau kemudian Aceh TV tidak migrasi Iya, kesian. dari analog ke digital, wah
kemudian program acara yang sudah dikemas dengan bagus itu pindah ke TV tetangga, Oke, sangat disayangkan ini, Pak. rugi besar dong. Betul. Nah itu dia, makanya saya sampaikan tadi di atas bahwa migrasi dari analog ke digital itu adalah keharusan yang pertama. Kalau Bu Notis sebagai birokrat, saya melihat ini perintah undang-undang. Iya, baik. Iya, bukan hanya sekedar menggugurkan undang-undang, Iya. tapi ada value di dalamnya yang kemudian harus dikejar gitu kan. Iya. Tentu dong semua masing-masing stasiun TV, konten kreator itu punya program unggulan. Nah, kalau ini kemudian hilang dari pendengarnya kalau di radio Iya. itu kan, dari pemirsanya kalau di Sayang televisi, sama dengan menghilangkan mata pencarian. Benar. Itu seperti itu yang apa namanya yang hikayat itu. Hikayat. Saya suka, terus Itu saya masih dia. suka. Ah. Menyentuh ya kata kalimatnya itu, dan kemarin pun beliau juga ikut acara ada sosialisasi kita dengan Kementerian Kominfo Badan di aula Diskominsa. Bagus sekali ya pembawaannya itu mengenai apa-apa tentang itu tentang Aceh ya, kearifan lokal itu sangat masuk ya. Apalagi kalau orang tua kita aja suka gitu ya. Saya masih suka terus terang. Oke. Apalagi kalau orang tua yang memang pada zamannya seperti itu. Dan sayang sekali kalau itu dihilangkan karena Aceh TV itu bagus sebenarnya. Cuman kalau pindah ke digital saya yakin kali, optimis saya ya, bahwa ratingnya itu pasti naik karena disinilah yang banyak lokal. Sebelum muncul TV-TV baru nih, Pak Bardan ya kan? Jadi Sebelum kok bersaing. saya bercerita di TV ya? Karena itu lagi. Terima kasih. Mungkin kalau Kami- Semuanya untuk Bukan. Aceh TV. ini, Pak. Kami di komunitas di WA Group Baik, itu baik. yang ditunggu-tunggu dari Aceh TV adalah kabar Gayo. Benar. Karena satu-satunya televisi yang Memantilkan khusus itu juga dan ini, yang Pak, ya. ditunggu-tunggu apa yang akan dibincangkan, Oke. isu apa yang akan Baik. dibahas, siapa yang akan membahasnya gitu. Terutama komunitas masyarakat Gayo yang ada di Aceh ini, Pak. ya. Lihat saja dari Kota, respon ya. pemirsa yang Oke. kemudian langsung direct telepon. Mhm. Artinya kan karena dia punya ketertarikan sehingga Baik. dia telepon ke host, Mhm. ke stasiun TV dan dia mau bertanya langsung kepada narasumber. Iya. Tidak kurang dari 3, 10 dalam Oke. satu jeda saja. Itu kalau Mudah-mudahan- kemudian melihat benar. respon terhadap Iya, betul. satu acara begitu. Benar. Nah, kalau nanti lagi-lagi ya TV-nya nggak mau Nggak pindah mau. nih. Oke. muncul di TV Insya Allah Badan pindah ini. khusus. Mau pindah ke channel lain kan? Baik. Tentunya Aceh TV Baik. kasih tahu sama manajemen itu Iya. kehilangan segmen pendengarnya. Baik, oke. Iya, Dan nanti menanti bagaimana Kebergayo ini bisa sampai ke langsung bisa dinonton di Aceh Tengah ini, Pak. Itu ya? dia. Oke. Bukan hanya di Banda Aceh. Wah, ya. Betul sekali. Nah, jadi sangat banyak sekali value yang kita dapatkan dari bergantinya TV analog ke digital ini, sehingga juga sangat banyak manfaat yang bisa diambil oleh lembaga penyiaran itu sendiri, apalagi lembaga penyiaran yang bersifat swasta yang memang mengisi kearifan lokal yang mungkin sangat dinanti oleh masyarakat kita saat ini, yang sangat haus dengan nuansa-nuansa lokal, yang sangat haus dengan hiburan-hiburan hiburan dari yang dari nenek moyang kita dulu yang bisa dinikmati sampai sekarang. Dan bisa di rumah kita akan lanjutkan lagi usai pariwara berikut ini, tetap bersama kami dalam Suara Dewan. Pemirsa, kembali lagi dalam program Suara Dewan. Ya, kita akan lanjutkan lagi menyampaikan bersama Pak Bardan Saidi dan juga ada Ibu Putri ya. Nah, artinya di sini masyarakat juga sudah tahu seperti apa peralihan nantinya televisi Anda di rumah dari analog menjadi televisi digital, dan harus bersiap-siap di 17 Agustus nanti. Pertama juga Aceh Deadline-nya. ya sudah mulai pergantian. Nah, untuk itu Anda harus bersiap-siap bagaimana televisi Anda di rumah ini akan diganti, dan nanti jika bagaimana penggunaannya itu Anda juga bisa mendapatkan set box ini di marketplace ataupun di toko-toko elektronik dengan mudahnya. Dan mungkin nanti akan ada program pemerintah juga nanti yang akan memberikan set box secara gratis. Mudah-mudahan saja ini. Oke, baik, di segmen akhir ini kita juga meminta bagaimana sih sebenarnya menanggapi hal ini, dan juga dari Pak Bardan sendiri selaku dari Komisi 1 melihat hal ini. Tadi juga masyarakat kita sangat sangat cepat juga perubahannya, migrasinya juga harus cepat, artinya perubahan di zaman ini juga harus cepat. Nah, mungkin apa ini yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat kita? Ayo bisa sinergi dengan percepatan perubahan segala hal ini, Bapak. Iya, bahwa yang harus disampaikan perpindahan atau migrasi dari TV analog ke TV digital bukan ganti TV. Iya, itu yang harus diketahui Baik. kan. Nah, bagi lembaga penyiaran bukan ganti Televisinya. perangkat Baik. atau bukan ganti hostnya gitu kan.
tapi lebih mendekatkan kepada customer, Baik. pada klien, pada pelanggan dengan kualitas gambar yang lebih baik. Dan kemudian discuss informasi itu sudah akan terjawab karenanya semua orang adalah bisa mendapatkan informasi dengan murah dan mudah. Kalau kemudian diberikan deadline kita untuk flight project Aceh dengan Banda Aceh besar dan sekitarnya itu sampai dengan bulan Agustus, ini tantangan tersendiri nih buat kita nanti. Tantangan tersendiri. Sejauh mana migrasi ini sukses di Banda Aceh kan ibu kotanya provinsi kan, menjadi seperti etalasenya lah. Bagaimana melihat Aceh secara keseluruhan, pasti yang dilihat Banda Acehnya. Oleh karena itu pada aparatur penyelenggara penyiaran, dalam hal ini Kominsa dengan mitra strategis, kalau Bu Nutri bilang tadi adalah lembaga penyiaran KPIA, kita akan support untuk ini sampai kemudian masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan murah, mudah, edukatif, mendidik dan menghibur, ya, dengan berbagai inti konten siaran dengan muatan lokalnya 30%. Tantangan berikutnya ini menjadi keharusan ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran digital ini blank spot itu nanti akan eliminasi dengan sendirinya. Nah, berkenaan dengan ada fungsi bisnis di dalamnya, berkompetisilah secara sehat karena semakin banyak lembaga penyiaran ini akan semakin bagus, akan ada kompetisi di dalamnya seperti itu. Ya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa selamat datang untuk di digital. Selamat datang untuk televisi digital dan masyarakat untuk bersiap-siap ya, untuk menerima televisi digital dengan segala kemudahan, dengan segala kelebihan yang dimiliki sebelum televisi analognya. Baik, Ibu Putri sendiri apa ini dari KPI yang ingin disampaikan juga dalam bentuk sosialisasi juga kita dalam acara ini, Ibu ya? Yang pasti untuk diketahui bahwa tidak perlu mengganti TV kalau untuk kita berpindah ke digital. Hanya tinggal menyediakan set-top box yang bisa dibeli di marketplace dan juga di toko-toko elektronik terdekat di daerah kita ini sudah ada. Dan yang pastinya aturan dari pemerintah ini pasti untuk mensejahterakan masyarakat dengan informasi-informasi yang pasti didapat di seluruh wilayah. Ya, jadi blank spot akan segera tereliminir karena adanya digitalisasi ini. Yang pastinya bersih, jernih, canggih itu adalah logonya, motonya ya. Bersih, gambarnya jernih, suaranya canggih ini sistemnya. Jadi bagus, sudah pasti bagus. Jadi insya Allah kita akan bersiap dan kita akan optimis bahwa tahap 1 yang akan segera masuk untuk Aceh akan kita sambut dan insya Allah kita akan optimis bahwa semua lembaga penyiaran juga akan bermigrasi ke digital sehingga masyarakat ini pun segera juga ikut bermigrasi dengan membeli set-top box. Seperti itu. Ayo bersiap ke digital. Ayo bersiap ke digital lagi ya. Nah, persiapan dari KPI sendiri sekali lagi nih Bu untuk menyambut tahap 1 di Agustus nanti nih Bu ya. Apa saja ini? Ya, kita akan terus melakukan FGD dan juga melakukan sosialisasi sampai ke tingkat kecil. Kita sudah melakukan rapat koordinasi terbatas dengan Diskominfo Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan juga Wali Kota juga sudah menyambut baik tentang hal ini dan melalui Diskominfo-nya mereka juga sudah men-share-nya kepada camat sampai ke kecil kalau memang perlukan kita untuk menjadi narasumber untuk memberikan informasi ini, kita akan turun sampai ke tingkat desa ya untuk memberi informasi ini kepada masyarakat. Mungkin pasti kan mereka agak susah ya untuk memberikan informasi ini karena ini adalah informasi yang baru. Insya Allah kita akan ikut turut serta. Dan ini juga itu akan kita buat segera ini gugus tugasnya untuk ini percepatan ini sehingga setiap orang bisa melakukan apa di tingkatnya seperti itu. Dan dipastikan juga Bu lembaga penyiaran yang ada di Aceh juga sudah bersiap-siap dan juga semuanya dipastikan akan berpindah ke digital. Akan berpindah ke digital, insya Allah. Insya Allah seperti itu, berarti tidak ada yang tidak akan berubah ke digital kalau tidak televisinya akan berhenti atau akan mati. Baik Ibu. Nah sekali lagi Ibu ini untuk masyarakat kita jangan khawatir Ibu ya, televisinya bukan diganti tapi perubahan sistemnya dari analog ke digital dengan menggunakan alat set-top box ini sekali lagi yang bisa didapatkan di toko-toko elektronik ataupun di marketplace yang lainnya ya dengan harga yang cukup terjangkau ya. Tentunya dengan menggunakan set-top box ini akan mendapatkan sesuatu yang lebih berkualitas tadi dengan motonya
bersih, jernih, canggih. Iya. Ya, bersih, jernih, canggih yang akan menjadi kenyamanan kita saat menonton televisi dan dapat mengakses televisi dimanapun kita berada. Ya. Nah, pemirsa di rumah, demikian talk show kita dalam Suara Dewan malam hari ini. Mudah-mudahan informasi ini juga berguna bagi pemirsa di rumah. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah, kepada Pak Bardan Saidi selaku anggota legislatif, dan juga kepada Ibu Putri, Ketua KPI Aceh. Ya Bu, terima kasih Ibu, dan juga terus semangat kerjanya Ibu ya, agar masyarakat kita mendapatkan siaran televisi yang terbaik ini Bu ya, di sistem digital ini. Dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.